besok ujian apa? Apa? Mabadi Tison. Sama nih ujian besok. Ya. Gampang ujian. 55 yang di absen. Ini berapa di sini? Atas tengahnya. Ya kalau 55 nggak muat. Enggak muat. Katanya mau nyewa 817. Jadi enggak. Dimusyawarahkan dulu. Iya. Rian Maulana. Hadir Ustaz. Ada berapa fikih dibagi, ada berapa bagian? Rian? Yang maksudnya ini? Iya, dibagi berapa bagian? 4 Ustaz. Yang pertama, Ibadat. yang kedua, Yang kedua amalat. yang ketiga, Munakahat. yang keempat. Jinayat. Di bab jinayat itu ngebahas apa aja? Berjinayat. Iya, ngebahas apa aja sih? Bahas hudud. Ya kan? Terus ini jihad. Terus Terus ya tentang pelanggaran-pelanggaran hukuman undang-undang. kalau bab tolak itu dibahas di mana? Bahwa Bab tolak tolak di munakahat. di munakahat. Ali Fauzan, sehat ya? Alhamdulillah. Apa makna taklif nih? Taklif, Ya. taklif itu semacam Apa taklif? aduh lupa lagi ya. Lupa. Ya. Mau kemana dulu? Ya. Belajar nggak apa-apa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mana yang aku buat ngajar minggu kemarin? Hai. Oh, yang besar. Hai. Sadam. Khurujul mani itu bil kuah atau bil fi'il? Ada ikhtilaf Ustaz, antara Ibnu Hajar sama Imam Romli. Gimana surahnya khurujul mani bil kuah? Dulu ini ditahan, kosobanya ditahan terus masuk lagi ke dalam badan. Jadi ada Dua pendapat. ya Ibnu Hajar mengatakan lazim bil fi'il, harus keluar. Ibnu Hajar bil fi'il. Maninya harus Keluar. ada di luar, lisan. Ya. Ibnu Hajar itu nggak cukup kalau nggak keluar, itu belum balik berarti. Ibnu Hajar bil fi'il. Imam Romli Bil kuah. bil kuah. Cukup dengan nyampe kosoba ditahan lagi, maka itu udah yuktabar balik indah Imam Romli. Random aja, Pak. Kalau jawab Yang wajib hadir. Mayada. Di ihtilam itu tahdidiyah atau takribiyah? Ihtilam itu tahdidiyah. Enggak, ada 3 kaul di Oh, situ. takrib. 3 kaul di ihtilam.
Iklim itu 3 kaul. Yang satu itu cuma di tamam khamsa asrota, itu tahdidiyah, sepakat. Oh, Ini yang kedua, yang ihtilam. Hal tahdidiyah atau takribiyah? berarti bisa ada yang berpendapat tahdidiyah, ada yang berpendapat takribiyah. Ada. Yang jadi pertanyaan, siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Hmm? Siapa yang ngomong takribiyah? Siapa yang ngomong tahdidiyah? Lupa, belum rojaah. Yang bisa angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jelas. Enggak sah, baca buku enggak sah. Baca buku enggak sah. Wahyu, Ada kalau di masalah ihtilam itu ada 3 kaul. 3 kaul. Yang pertama, Yang pertama dari Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, dia mengatakan takriban secara mutlak, takribiyah secara mutlak. ulang satu, bukan cuma Ibnu Hajar, satu lagi. Dan kalau Imam Ar-Ramli, dia mengatakan kalau di laki-laki itu takribiyah, tapi kalau di perempuan tahdidiyah. Sedangkan di dalam kitab Imam Al-Khatib dan Imam Al-Bajuri, dia mengatakan tahdidiyah. Satu lagi yang sebutin. Syekhul Islam. Syekhul Islam. Ya. Kaul pertama yang tahdidiyah itu punya siapa? Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Al-Ramli itu khilaf. Kalau di perempuan pakainya tahdidiyah. Kalau laki-laki pakai takribiyah. Kalau Imam Khatib sama Imam Bajuri semuanya takribiyah mutlak. Dan pembedaan. Bukan tahdidiyah. Tahdidiyah. Biasa coba semua tes tuh. Tes saja. Siapa yang mau tasmi matan Safina? Alamat dulu. Hamidah, Enggak Ustaz, tasmi. belum Alamat apa dulu. Ustaz. Siapa yang hafal? Jadi alhamdulillah Enggak, langsung aja. Jangan Allah ya. tidak masuk pembukaan. Fasulun alamatil bulugi thalathan tamam khamsa asyrata sanah. Tamamu. Tamam khamsa asyrata sanah fil dzakari wal untha. Wal ihtilaf fil dzakari wal untha li tis'i sinin wal haidu fil untha. Wal haidu fil untha bitisri. Ya, jadi nanti minggu depan berjah lagi. Ya, akan ditanya kayak gini. Ahlan Mas Zahid, ahlan wasahlan di majlis kita ya. Mana Saldan dia mau ikut? Saldan itu zaman palsu ya. Saldan zaman palsu ya, nggak sampai lulus dia. Bismillah, kita belajar yang kemarin yang enggak hadir pas minggu kemarin ya. Kita jelaskan ulang supaya semuanya dapat ilmu yang kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pakai yang hijau ini, hijau itu kesukaan Rasulullah. Ya, hijau semua. Iya, pakai hijau. Ikut antum. Yang pertama kita harus tahu dulu kitab Safina kerja. Ini di madhab Syafi'i kedudukannya sebagai apa? Ya, ini di madhab Syafi'i kedudukannya sebagai disebut apa? Sebagai matan. Matan itu tingkatan paling bawah. Ya, matan itu tingkatan paling bawah. Matan Safina biasanya. Matan goyang takrib, matan Abi Suja. Sebutnya matan. Itu paling bawah. Gunanya itu bukan buat dibaca, dipahami, tapi dihafal. Matan di sini fungsinya lil ifad. Matan itu buat dihafal. Ya, matan. Karena nggak mungkin. Nih,
Ini matan Safinah. Segini antum udah hafal. Sedikit ini ya. Antum wajib hafal. Matan Safinah. Apa fungsinya? Ketika antum ditanya masalah hukum dan antum nggak tahu jawabannya, tapi hafal matan, bisa ingat langsung dari matan. Kalau misalkan kita ditanya, kalau wudhu kita nggak menghadap kiblat, sah atau enggak? Wudhu kita nggak menghadap kiblat, sah atau enggak? Sah. Ingatnya di mana? Faslun syurutul wudu'i samania. Lah, oh iya. Apa 10 itu salah? Ya? Ngetes aja. Kalau istiqbalul kiblah adanya di surut, langsung paham dari hafal matan. Ya itu fungsinya matan buat dihafal. Makanya minimal kalau antum hatam kitab ini nggak paham kitab, yang minimal hafal. Datang ke kampung dengan bangga ditanya, ente di Jordan dapat apa? Hafal matan Safinah. Lu sombong nggak apa-apa. Anak hafal matan Safinah. Gitu ya. Biasanya yang di matan dihafal juga itu namanya adanya nazom. Ya. Ini di semua ilmu ada. Di semua ilmu ada. Nazom ini kayak bait, kayak qasidah. Kalau di akidah ada yang aqidatul awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim da'imil. Ini. Kalau di fikih nazom yang terkenal itu nazomnya Zubat. Kalau di nahwu kayak Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik itu 1020. Tapi Zubat 1080, beda 60 aja sama Alfiyah. Ya. Kalau antum mau hafal, pilih salah satu silakan. Ahlan sama. Ya. Nazom Sofwatu Zubat. Semua dari kitab ibadah, munakahat, jinayat, ya, muamalat ada di Zubat ini. Silakan. Sama fungsinya buat dihafal. Contohnya nih. Kalau antum ditanya di mana sholat istisqa? Di mana istisqa? Antum Zubat hafal, langsung disebutin baitnya. Di mana? Wahyu apa nggak Zubat sekarang? Belum. Ya, di Zubat disebutkan sholat istisqa qaidin. Sholatnya seperti sholat ini. Takbirnya 7 yang pertama. Ada rukuknya, sujudnya, takbirnya yang kedua 5. Ba'da itu ada khutbah. Ya, bisa dijawab langsung. Nah, setelah matang ada yang namanya itu. Ini tingkatan kedua. Ya, tingkatan kedua. Yang kita baca sekarang namanya Nahirul Roja. Ini syarahnya Safinatun. Kita jangan cuma ngaji tapi nggak tahu dari mana asal usulnya. Kita tahu dulu ini kitabnya dari mana, sebagai apa di madhab, harus tahu. Ya, ini sebagai syarahnya Safinah. Karena ini mulakhos, ini talkhis sedikit. Ini lebih luas, ya. Nah, di sini syarah ini fungsinya apa? Hifdz wal ya, kitab Roja kalau buat yang ulama-ulama itu dihafal. Ya, ini. Selain ini apa? Namanya Kasifatul. Ini siapa? Imam Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Banten tuh punya ulama besar.
Ya macam-macam nama itu. Gufron, Alban. juga banyak. Gimana di Aceh? Siapa ini? Nawawi Alban. Tapi di sini bukan Al-Bantani, Al-Jawi disebutnya. Ya bukan Al-Bantani, padahal Al-Bantani yang bagus itu. Banten Jawa atau bukan? Apa? Enggak. Banten itu enggak masuk apa-apa. Emang ada mustaqil gitu. Ada job, ada BBM. Gerakan Banten Merdeka. Rapat ke lagi bisa? Iya, Ustaz, ya. Itu yang maju. Terus yang di pojok boleh gender. Ini urutan kitab yang di mazhab antum tahu siapa yang sebagai matan. Ya makanya ketika antum belajar di Timur Tengah di fikih wa usul Fakultas Syariah ente nggak tahu nama Safinah itu kebangetan banget. Ya, kalau bisa antum sudah hafal. Tuh. Maju, tenang aja. Jangan ditanya nggak ada. Telepon tadi. Ini, ya. Jadi kitab yang sekarang namanya Syarah. Yang punya Syarah apa namanya? Tambi. Jadi punya Syarahnya. Kitab-kitab yang di Identity Madarik itu, ya. Nah, jadi kita tahu asal usul kitab yang kita baca, jangan cuma asal, ya. Masih ada. Ini boleh nggak? Ustaz, ini boleh di Boleh, bawa aja bawa. Harus itu kali. Boleh kan? Apa yang jadi mukadimah jangan ikut. Kita dikeluarin Mesir ya. Ya. Apa dia? Matan Safinah punya siapa? Angkat tangan. Ada 3. Matan Safinah punya siapa? 3. Salim. Salim Smith. Hazmi. Safi Tatnaja itu punya 3 mu'alif. Dari awal kitab Ila nihayat. ila kitab zakat punya siapa? Salim Smith. Al-Hadrum. Asyik Salim Salim Smith. Sumail Al-Hadrum. Al-Hadrami, orang Yaman, ya, Hadramaut. Kitab Saum punya Nawawi Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi. Ada lagi Al-Bantani disebut. Ya, Allah. emang berkah Banten. Bantani. Nah, di baru di mana ini? Yang ketiga Kitabul Apa yang ini? punya Sayyid Syekh Muhammad bin Ali Baktiyah, ya. Ini yang mu'alif matan Safinah, walaupun sedikit, tapi ada 3 yang mu'alifnya. Ya. Ini juga salahnya Goyatul Munah punya Syekh Muhammad bin Ali. Syekh Muhammad bin Ali Baktiyah. Dan ini sebagai perkenalan kitab yang akan kita baca. Ya. Jadi bisa dibilang kitab kita ini kita paling bawah. Ya, kita paling bawah. Kita dari bawah dulu, udah datang, kita ke tengah-tengah, baru kita ke atas. Itu ya. Kitab Safinah itu cuma kitab beribadah. Enggak ada muamalah, munakahat, enggak ada. Ya. Cuma kitab beribadah, sama kita Muqaddimah Hadramiyah juga, itu semuanya kitab ibadah.
di tingkatan setelah syarah disebutnya hasyiah. Ya, itu urutan kitab di fikih. Yang paling bawah namanya matan, yang kedua namanya syarah, yang ketiga namanya hasyiah. Jadi matan ini dijelaskan oleh ini dijelaskan oleh ini. Ya, ini paling yang 10 jilid, 15 jilid itu namanya hasyiah nih. Di sini. Ini nanti di ujian bakal ada. Ya. Ya enggak? Ujian ada. Sebutin 3 aja macam hasyiah. Hasyiah by juri itu salahnya apa? Salahnya fatul qorib itu salahnya apa? Goyang wa takrib. Salahnya fatul qorib. Hasyiahnya by juri. 1. Ingat ya, matan goyang wa takrib, salahnya fatul qorib, hasyiahnya hasyiah by juri. 1. Yang kedua, hasyiah Turmuzi. Siapa? Dari satu nama Jawa di Mekah. Tirmizi. Tirmizi. Sin. Imam bisa Turmuzi. Nah, bukan Turmuzi. Pakai sin. Hasyiah Tirmizi itu salahnya Manhajul Qawim. Punya Ibnu Hajar. Salah apa? Muqaddimah Hadrumiyah. Ya, bukan Turmuzi. Itu Sunan. Sunan Tirmizi. Ya. Kalau di fikih ada hasyiah bisa Turmuzi, bisa Tirmizi. Ya, ini salah apa? Salahnya Manhajul Qawim. Punya siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Salahnya apa? Muqaddimah Hadrumiyah. Ya, berarti kitab ini Manhajul Qawim sekelas dengan Busrul. Nah, 2 hasyiah Tirmizi. Salahnya Al-Manhajul Qawim, matanya Muqaddimah Hadrumiyah yang kita ngaji setiap malam Jumat. Nah, Kamis sore malam Jumat. Yang ketiga hasyiah Ali. PSM gimana? Menang. Alhamdulillah. Menang ya PSM ya. Yang ketiga apa? Hasyiah. Belum lama yang menang. Nah, ya boleh. Kok bisa Al-Ghazi? Ya, hasyiah daripada Apa? Ibnu Qasim Al-Abbadi. Al-Abbadi. Bukan Al-Ghazi. Al-Ghazi itu Fathul Qorib. Kalau Al-Abbadi itu hasyiahnya Tuhfah. Bedain. Ya. Ibnu Qasim Al-Abbadi punya hasyiah Tuhfatul Muhtaj. Tuhfah salahnya Minhaj. Kalau Al-Ghazi itu sahib Fathul Qorib Mujib. Gitu ya. Itu perkenalan kitab-kitab yang ada di Adab Syafi'i. Silakan antum diperluas lagi kitab-kitab yang utama, yang udah hafal kitab-kitabnya. Nanti lebih luasnya kita ke nanti di kitab yang mutawasitin. Ini kita mubtadiin, kita cuma harus paham kitab yang kita baca aja. Gitu, ya. Tugasnya apa? Yang mana? Ini. Ini. Abang tadi. Ya tahu. Ini Kitabul Hajj. Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Baqtiyah. Ya, ini beliau ini masih hidup. Ya, sekarang beliau di Jeddah. Insyaallah. Bulan ini beliau mau ke Indonesia. Beliau mau membangun pondok di Banten. Benar, ini bercanda. Beliau beli tanah di Jiput. Jiput tahu Jiput?
Nggak tahu. Ya. Orang terkenal. Otak. Banten kalau Ya. Koin depan. Udah? Apa nih? Ini banyak banget nih yang mau disampaikan. Kita perlu jawab buat yang kemarin belum datang, ya. Karena semua harus tahu juga. Kita singkat aja. Pembagian kitab-kitab pembahasan yang ada di fikih Syafi'i. Terus tahu, Ali tahu ya? Tahu ya Ali ya. Yang pertama disebut ibadah. Yang kedua disebut, yang ketiga disebut munakahat, yang keempat disebut ini pembagian yang ada di fikih. Semua kehidupan kita di sini semuanya ada. Antum hatam 4 kitab ini, maksudnya semua pembahasan ini minimal 3 tahun ya. Ini setahun setengah, ini setengah tahun, ini setengah tahun, ini setengah tahun. Cukup. Nah, ini pembagian kita sebutnya biasanya Ismul Al-Ba'ul, pembagian 4. Ya, di fikih Syafi'i ada 4 bagian semua sih. Hanafi, Maliki, Hambali itu 4 semua. Ada ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, ada. Di ibadat, yang pertama kita ngebahas tentang yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ini pembahasan di kitabul ibadah. Ya, apa jangan sampai lupa. Anak ngulang ini karena ada yang udah hadir kemarin dan antum min babil murojaah juga. Ya. Di muamalat kita bagi. Ya, ini manhajnya diuji, dibagi. Yang pertama fikih muamalah, yang ketiga fikih tahu sikon. Ini ya. Jadi kalau antum ngambil madah fikih muawadot, berarti dari itu fikih muamalah. Tahu sikon berarti fikih muamalah. Jangan nanya apa bedanya muawadot sama muamalah. Enggak ada bedanya. Emang dari bagian muamalah itu. Ya. Di munakahat. Nah, di sini pembahasan. Ya. Dibuka biasanya dengan wasoil. Ya. Tentang wasiat. Kedua tentang mawaris. Tentang warisan. Bagaimana kita membagi warisan? Ada bapak meninggal, dia ada zaujah, ada ibn, ada ibn, ada akh syaqi, ada ukhtu syaqiqah misalkan. Ya. Berapa nih? Zaujah sudus, ibn nus misalkan. Ya. Nanti kita bahasnya di fikih mawaris ini. Ya. Setelah ini beres baru kita ke bab nikah ya. Sebagai ketua anikah, terus apalah, terus al-khula ada di sini, terus ar-raj'ah sampai ar-rodo, sampai akhir itu membahas tentang hadona. Pembahasannya di bab munakahat yang kita sebut dengan fikih ahwal sosial itu fikih munakahat. Jangan salah. Ya diuji ada kan di ahwal sosial membahas apa? Bahas nikah. Ya, fikih ahwal sosial. Nah di jinayat baru di sini tentang hukuman jinayat ini. Biasanya yang pertama al-qatl, pembunuhan. Ya, semua al-qatl amat, khata' wasibah Ahmad dibahas di sini, dan dia kisos
dari sini. Ya. Nah itu kita ke kitab hudud. Apa hudud itu? Hukuman yang sudah ditentukan nasnya di Quran, di Sunnah ada. Kayak 100 cambukan untuk yang zina. Ya, hudud itu ada hadul zina. Yang muhson itu dirojam sampai meninggal. Yang nggak muhson mi'ah 100 cambukan. Hadul sarikor, potong tangan untuk yang adanya di bab jinanya. Ya, jadi enggak semua yang mencuri itu dipotong, enggak, ada syaratnya. Berapa nisabnya, apakah di tempatnya, terus orang itu apakah dikiaskan ke copet. Paham? Jadi yang maling dipotong tangannya, tapi yang nyopet apa hukumannya? Paham? Misalkan yang maling nisab udah lebih dari rubu dinar, dipotong kan tangannya. Yang nyopet juga, nyopetnya banyak, melebihi rubu dinar, apakah dipotong juga? Sedangkan dalil Al-Quran, hadis itu cuma dimaling, dalil yang nggak ada, yang dicopet nggak ada. Tapi dikiaskan atau enggak? Ada yang tahu jawabannya? Yang pernah baca di mana? Enggak dikiasin. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang lain sih. Apa? Intinya copet berbeda sama maling gitu. Jadi takzir dia kena gitu. Apa makna pencurian? Makna sarikoh apa? Masuk di khobah. Di khobah. Irobah itu yang begal. Irobah itu begal. Ngambil hak orang lain. Kalau sarikoh tuh ngambilnya diam-diam. Kalau copet tuh ngambilnya terang-terangan. Terang-terangan. Itu perbedaan copet sama sarikoh. Kalau pencurian itu malam-malam, ya, malam-malam diem-diem. Tapi yang copet itu siang, mentalnya lebih berani. Paham? Mentalnya lebih berani. Yang jadi masalah, yang di sarikoh yang diem-diem dipotong. Masa yang terang-terangan nggak dipotong? Paham? Ya, maling yang diem-diem dipotong nggak tangannya? Dipotong. Tapi yang copet langsung lari, ya kan? Kok bisa nggak dipotong? Apa alasannya? Bahas. Ya, karena kan tugas buat bagus. Buat bagus. Di situ ada perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ya, ada hukum copet itu. Ada hukumnya. Kalau dia mau nambah bahas nggak apa ya? Udah kemarin. Udah cukup ya. Yang ketiga, had syaribul khamr. Dicambuk berapa kali? 20 ya? Yang utama Syafi'i berapa? 80, banyak banget. 40. Ya. Yang minum khamr itu cambuknya 40 kali cambuknya harusnya. Kalau dilakukan hukum Islam. Ya. Di situ. Ada lagi hadul al-qadh. Hadul qadh. Gimana surah qadh? Ini antara baina zauj wa zaujah. Qadh ini khusus buat suami istri. Istri yang nuduh suaminya, kebalik. Suami yang nuduh istrinya itu zina. Gitu. Zina. Datang ke hakim, ke kodi, ya kodi, uksim billah, ana ngelihat istri ana itu zina dengan fulan. Dia udah masuk ke hadul qadh. Maka dua-duanya dibawa ke masjid di depan orang banyak. Jadi lu sumpah 4 kali masing-masing. Ya. Kalau misalkan nggak terbukti, maka suami yang dicambuk.
Kalau nggak terbukti dia zina, maka suami yang dicambuk. Tapi kalau terbukti istri zina, di situ ada apa? Bisa nafyul walad. Kita bisa tidak mengakui anak itu. Takutnya zina itu bisa hamil nggak? Bisa. Fungsi qadhaf apa? Kita bisa tidak mengakui anak, kita nggak wajib nafkahin nantinya. Dianya nggak waris dari kita, ya. Itu fungsinya hadul qadhaf. Kalau itunya emang ada saksi dia zina. Tapi kalau nggak terbukti, dicambuk suaminya. Karena udah nuduh sembarangan. Namanya hadul qadhaf. Banyak tentang al-qadha wa syahadat. Ini ya pembahasannya. Al-jihad. Semuanya pembahasan ada di Kitabul Jinayat semuanya. Ya, antum harus tahu. Kalau ngaku antum thalib syariah fi wa usuluh, ini di luar kepala. Nah, di luar kepala ini. Mohon penjelasannya dikit tentang sifat. Tahu sifat sekarang. Wakalah, mohon sama hawal. Awal. Ya. Ini kita ada muawadah, tahu sifat dan maru'at. Al-muawadah itu di dalamnya ya min janibin. Ada dua orang saling memberi dan menerima. Ya. Pokoknya akad muawadah itu sama-sama dapat untung. Dobitnya kayak dibayar. Mana bayar lugotan? Mana yang berpikir muawadah? Pasal ini apa? Apa bayar lugotan? Bayar lugotan muqabalatus sayyidi sayyidin. Wa syar'an apa? Aqdu muawadatin maliyatin yufidu milka ainin au manfaatin ala takbir. Itu makna bayar syar'an, istilahan. Apa? Aqdun muawadah, ada pertukaran antara penjual dan pembeli. Ingat, muawadah itu janiben, ya. Janiben. Ada dua sisi yang saling memberikan. Namanya fikih muawadah, akadnya. Contohnya al-bai. Ya. Penjual ngasih barang, pembeli ngasih uang. Ya, itu namanya muawadah. Atau pembeli ngasih uang, penjual ngasih manfaat. Sama. Ya. Berarti di sini masuk apa? Al-ijar. Ya. Kita nyewa suko, kita bayar uang, kita dapat manfaat. Tidur di situ, masak di situ, ya. Namanya muawadah di situ. Ya, pokoknya setiap ada dua ini janiban itu muawadah. Apa lagi yang dua orang? Jadi muawadah yang dua orang apa? Apa? Merubah? Enggak merubah itu bukan akad. Suf'ah. Lebih ke tahu sifat. Suf'ah itu kayak gimana sifat? Zaki, suf'ah kayak gimana? Misalnya nih, dia ada 1 hektar tanah. Ya. Terus setengahnya punya teman, setengahnya punya kita gitu. Namanya suf. Kita beli rumah nih. Ya, misalkan Anda sama Zahid, Anda pengen beli rumah yang baru nih, depan Hadromo. Baru kan? Ayo kita beli. Berapa harganya? 1 juta dinar. Setengah-setengah lah. Anda 500, Zahid 500.
Nah, kita kumpulin, ya enggak? Kita beli rumah itu. Ya. Nah, nanti An sama Zahid itu masih batas. Ya. Ya, Hid, ente lantai 2 sampai atas. Punya ente. Punya anak lantai 2 sampai bawah. Namanya suf'ah. Maksudnya Kak? Ke tausikot. Mana tausikot? Ya, suf'ah itu. Kenapa? Karena butuh tausik. Ya, butuh nota, butuh surat. Takutnya yang akan datang nih Zahid nakal. Dia nyewa preman atau apa, ada diusir dari rumah. Bisa jadi. Kalau ada tausiknya, suratnya, Zahid nggak bisa baca. Ini ada buktinya. Kita beli berdua. Kalau nggak ada tausik, nggak ada nota, ya nggak tertulis, bisa jadi ada yang nakal yang akan datang. Nah, yang tausikot itu bisa 2 atau bisa lebih. Tausikot itu bisa 2 atau bisa lebih. Apa contohnya tadi? Suf'ah. Ya. Yang kedua wakalah. Wakalah itu tausikot, wakalah itu. Yang takutnya ente mewakilkan dibawa kabur duitnya. Ya, butuh tausikot. Tausikot itu bisa dengan nota atau saksi. Bisa saksi tausikot, ya. Atau hawalah. Apa makna hawalah? Apa? Memindahkan utang. Nah, ada fulan, ada A, dia punya utang ke B. Ada B punya utang ke C. Ya, dengan jumlah yang sama. Utangnya 5 dinar, ini 5 dinar juga. Yang A nagih ke B, B, Ana ngambil uang Ana dong, yang 5 juta. Itu uang, itu ada utang karena kan nanti dulu. Si C ini punya utang ke Ana juga. Nanti ambil deh ke C. Nah, yang A datang ke C. C, kamu ngambil uang dong, yang punya si B. Kan ente punya utang ke si B. B punya utang ke A. Nah, maka C bayar ke A. Ini lunas, ini lunas. Tapi enggak segampang itu. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Nanti kita bahas di fikih muamalah di tausikot. Atau di sini rohan. Ya, barang jaminan. Yang tabaruat ini dari janib. Dari satu orang aja tabaruat itu. Ya. Bainahu wa bainallah. Yang tabaruat itu. Kalau muawadah 2, ya, tausikot 2 atau lebih. Kalau tabaruat cuma 1. Apa contohnya? Hibah. Ya. Yang kedua wakaf. Ya. Itu. Apa? Sudah sedikit perbedaan antara hibah dan wakaf. Hibah dan Kita kan di pesantren itu namanya wakaf. Pas yang kata kita diganti pakai hibah. Nah, itu apa ini perbedaannya? kalau wakaf itu semua umat muslim memiliki. Ya, contoh. Misalkan anak punya tanah 1 hektar. Ya. Nih. Bagus nih. Ya. Anak punya tanah 1 hektar. Anak melihat ada anak pengen bangun pondok lah misalkan. Ya kan? Nah, pas awal anak ngomong, ya Allah, saya wakafkan tanah ini buat pondok. Itu semua muslim sedunia memiliki pondok ini. Jadi enggak ada yang bisa menggugat. Ya, paham? Tapi kalau hibah, enggak. Hibah itu buat 1 orang aja. Ya, Haji, anak hibahkan tanah ente buat ya, itu bedanya. Kalau wakaf enggak. Misalkan kampus ujian itu wakaf. Misalkan wakaf enggak ujian. Kalau wakaf berarti sedunia memiliki orang Islam. Kayak masjid-masjid wakaf, masjid-masjid wakaf kan emang wajib. Masjid itu wajib diwakafkan, masjid itu di Syafi'i.
Semua orang muslim sedunia itu memiliki masjid itu. Itu bedanya wakaf sama hibah. Kalau hibah cuma yang dihibahkan yang memiliki. Karena hibahkan kitab ini buat ngaji. Udah, yang memiliki itu ente aja Ji. Bukan semua mahasiswa. Itu, ya. Masuk juga di sini hadiah. Sausikot itu masuk akad wadiah. Ya. Itu akad titip menitip. Kita menitipkan barang namanya wadiah. Gitu. Ya. Zaki nanya, ya, si Zaki nanya kenapa ibadat itu di pertama? Zaki nanya enggak? Zaki nanya, kenapa sih ibadat itu di pertama? Kenapa enggak kedua? Bisa enggak? Bisa. Kenapa enggak ketiga? Bisa. Tapi fuqaha, para ulama ini enggak sembarangan. Enggak sembarangan mengatur tertib ini, ada hikmahnya. Ada hikmahnya, enggak sembarangan. Anak sendiri bisa bikin kayak gini. Ini pertama bisa. Tapi kenapa ibadat yang pertama? Karena ini hablum minallah. Kata Arab bil umur adiniyah. Itu ya, mungkin yang di mukadimah udah belajar, tapi yang belum, ya. Ini ibadat kenapa pertama? Karena membahas tentang hubungan kita dengan Allah. Makanya semua yang tata alat bil umur diniyah itu muqaddam. Nomor 1. Ya, dikedepankan dengan urusan duniawi. Makanya fuqaha menjadikan ibadat yang pertama karena tata alat bil umur diniyah. Kalau misalkan ini udah baik, toharoh ente udah sah, sholatnya udah bagus, 5 waktu jamaah di masjid, tahajud enggak tinggal, duhanya enggak tinggal, zakat jalan, saum penuh, haji udah. Kalau ini udah baik, tugasnya tinggal tahabbum minas. Setelah hubungan kita dengan Allah baik, tugas kita apa? Memperbaiki hubungan dengan manusia. Datanglah namanya muamalah. Bagaimana kita ada jual beli, ya, ada sewa menyewa. Nah, di sini tata alat bil umur ad dunyawiyah. Ya. Maka setelah kita udah semuanya baik ibadat, kita itu ada hablum minanas, kita jual beli. Di sini kita diperintahkan untuk mengumpulkan harta. Di muamalah ini jual beli lah, ya, ente sewa menyewa atau punya uang ente hibahkan, ente wakafkan, ya. Biasanya kata Rian juga, kalau Rian udah kaya, udah sukses jual belinya, dia pengen nikah. Biasanya gitu. Ya enggak ya? Belum sukses pengen. Oh, belum sukses. Ya. Biasanya kalau udah punya uang banyak, itu pengen nih. Maka setelah itu ada kitabul munakahat. Jadi yang pertama itu kita yang dulu sholatnya, ya enggak. Setelah sholat dapat uang banyak kita. Uang banyak, udah mapan, baru kita nikah. Itu hikmahnya, saya jangan ketawa saya. Ya. Baru kita nikah. Setelah dapat uang banyak, baru kita nikah. Makanya kita harta dulu, baru wanita. Jangan dibalik. Harta dulu di fikihnya juga. Harta terkumpul, baru ke wanita. Maka dibahaslah hukum nikah, tolak, roja'ah, punya anak di sini gimana rodoahnya, gimana hadronahnya, gitu ya. Setelah si Ria nikah nih, udah nikah. Punya istrinya ngomong mulu, dia pusing. Ya, istrinya tuh udah ngatur gimana, pokoknya jelek akhlaknya. Rian pusing di rumah. Ya enggak? Gitu, ya. Rian pusing, pengen tenang. Ya.
Dia minum komen lah. Ya misalkan, ini misalkan. Ya misalkan terus si Rian membunuh orang saking pusingnya karena punya istrinya yang cerewet ya. Nah, maka setelah nikah itu banyak masalah timbul. Ya, makanya itu alasan anak nggak nikah. Nikah itu banyak masalah. Iya. Ya. Nah, maka setelah nikah itu timbul masalah. Ya enggak? Kalau misalkan nggak puas, dia bisa zina. Ya enggak? Kalau banyak urusan ekonomi, dia bisa minum khamr buat menang. Malah kalau berantem bisa membunuh istrinya. Ya kan banyak kan musibah kayak gitu. Makanya dibahas di kitabul zina. Itu hikmahnya nggak asal. Tapi 3 ini akan baik kalau ini sudah baik. Kalau ibadat baik, 3-nya pasti baik. Itu hikmahnya. Ya, itu. Jadi kalau emang mau nikah, uangnya ada dulu, sesuai. Jadi harta dulu, baru wanita. Paham ya? Paham Ahmad? Tadi tanyakan? Paham ya? Ini hikmahnya pembagian ibadat dulu, muamalat, menakahat jinayah. Itu hikmahnya. Semua juga ada hikmahnya, tenang aja. Ya antum di sini duduk ada hikmahnya. Nah, ibadat toharoh didahulukan karena toharoh itu surut sahnya sholat. Sholat itu enggak sah kalau enggak toharoh. Makanya semua kitab fikih itu kebanyakan didahulukan dengan toharoh, kecuali kitab Fathul Mu'in. Yang pertama kitab sholat Fathul Mu'in itu. Nah, ini paham? Sekarang kita langsung ke kitab. Ya, targetnya kita nyampe istinja bil hajat. Targetnya gitu. Bismillah, supaya minggu depan kita kena tidur wudu. Yang belum punya kitab angkat tangan. 1 2 3 4 5. Yang belum punya kitab 6 7. Kok banyak? Bagus. Belum nulis. Belum nulis. Itu banyak kan di sana. Itu udah nulis sama tapi belum ngambil. Yang udah nulis belum ambil siapa? Dulu bagiin. Enggak minta. Ada di depan. Di depan. Kak, ambil Kak, bagiin Kak. Itu siapa kalau ada? Mau gampang ya. Supaya kita langsung. Mau nanya Apa? di kampus tuh ada pembagian fikihnya kan ada ibadah di saum, di haji, di zakat, tapi ada aiman manudur wal ibahah itu kalau si bab-bab ini masuk apa? Al-aiman wal nudur itu bab jinayah. Aiman wal membahas sumpah dan nazar. Al-aiman itu dari yamin. Ya, membahas sumpah. Ada yamin lagu sama yamin gomus, adanya di jinayah. Ya, gitu. Kasih yang udah nulis belum ini. Siapa yang udah nulis? Apa dulu? Kan gua ada Apa dulu? Kayak kerjasama gitu. Dua kan? Nama dulu. Sudah. Siapa? Itu ke bagus. Yang Ahmad ke ini ya, ke Mayada. Bang Bagus. Duit ada. Itu siapa lagi ya? ini nulis nggak? Nulis. Yang dulu ya. Dia tuh buat apa ya? Jadi nama itu ya. Apa
kemarin sempat ngambil di Tabarukat Taufikot itu ada bab lukotoh sih. Bab lukotoh. Itu Iya. masuk ke Tabarukat. Tabarukat lukotoh itu masuk ke tabarukat juga, karena dia cuma nemu barang. Ya, nemu barang. Kalau barang ini berharga, dia wajib ta'rif. Dia wajib ta'rif. Gimana caranya? 1 tahun di depan masjid misalnya. Setiap hari itu namanya ta'rif. Misalkan nemu HP apa? iPhone. Ya, nemu HP iPhone. Kamar mandi. Misalkan, ya kan? Nah, ini HP iPhone masuknya ke lukotoh. Barang temuan. Gitu. Hukumnya ada. Sekarang kita ke halaman belum. Di kitab Safinah dimulai dengan alamatul bulug. Itu karena bulug itu petanda udah mukallaf, sudah dibebankan hukum Islam. Dapat dosa, dapat pahala itu udah bulug. Makanya pertama itu alamatul bulug. Sebelum ke toharoh, kita ke bulug dulu. Gitu. Ya? Ada yang musyarakah, ya. Di sebab ini ada 2 sebab yang untuk perempuan dan laki. Ada satu yang khusus perempuan. Yang musyarakah tamamu total. Yang kedua al-ihtilam. Ini ya, itu pembagiannya. Ada yang khusus buat perempuan, ada yang perempuan laki-laki juga. Ya, ini. Saya mau baca. Kalian mau baca. Bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alamatul bulughi salatun. Alamatul bulughi salatun. Al-alamatu jam'u alamatin wal alamatu ma yalzamu min wujudihi al-wujudu. Al-alamah lugatan ad-dalalah. Ya, mana alamah dulu itu ad-dalalah yang menunjukkan. Al-alamah itu. Ya. Istilahan Wala yalzamu min adamihi al-adam lidatihi ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wala yalzamu min adamihi al-adam. ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzam min adamihil adam lidati. Siapa yang bisa menjelaskan apa makna ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam? Siapa yang paham, yang bisa menjelaskan bagaimana kita mentasawurkan ibarat ini? Mayu. Maksudnya apabila ada sesuatu maka ada hukum yang terlahir dari adanya sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua, apabila sesuatu itu tidak ada maka tidak pasti hukum itu tidak ada karena tidak adanya sesuatu tersebut. Seperti yang kayak kemarin, misalkan ada orang yang mimpi basah. Setelah dia mimpi basah atau ihtilam, maka akan terhasil dia sebagai orang yang balik. Kemudian kalau dia tidak mimpi basah, itu bukan berarti dia tidak dihitung sebagai orang yang balik. Bisa jadi baliknya itu terjadi karena dia berusia 15 tahun.
Sahih? Sahih. Khata. Gimana yang sahih? Yang dipahami gitu ya. Ma yalzamu min wujudihil wujud, artinya apa? Apa yang diwajibkan dari adanya sesuatu, sesuatu. Ya, yang diwajibkan ketika ada ini, ada ini. Tapi tidak diwajibkan dengan tidak adanya ini, tidak adanya ini. Itu kita ambil contoh. Ikra di buku di kita. Kal-ihtilami fa innahu alamatu lil bulughi yalzamu min wujudihi wujudul bulughi wala yalzamu min adamihi. Contohnya al-ihtilam. Ya. Ini ihtilam. Ma yalzamu, apa yang diwajibkan min wujudihi, sini, hak sini itu ihtilam. Ya, hak di kitab tulis, hak itu ihtilam gitu. Caranya kitab yang dilihatin. Contoh itu kitab. Ya, bikin taklid. Ya. Di kitab itu ma yalzamu min wujudihi, apa yang diwajibkan ketika adanya ihtilam. Paham ya? Apa yang diwajibkan ketika adanya ihtilam? Al-wujud, wujudul bulu. Ketika ada ihtilam pasti ada balik. Paham? Nah, itu. Yang kedua, wala yalzamu, dan tidak diwajibkan min adamihi adamul ihtilam. Ya, adamul bulu. Ketika enggak ada ihtilam, dia itu enggak mimpi, bukan berarti dia enggak balik. Kenapa? Bisa jadi dia balik karena umur 15, bisa jadi dia balik karena haid. Itu makna wala yalzamu min adamil adam. Ya, tidak diwajibkan ketika dia enggak mimpi, dia enggak balik. Bisa jadi dia baliknya karena hal yang lain. Itu contohnya. Itu mana al-alaman. Itu ya. Ma yalzamu min wujudil ihtilam wujudul bulu. Wala yalzamu min adamil ihtilam adamul bulu. Itu makna di sini contohnya. Ikra id qad yahsulu bi ghairihi kal haidi wa tamamu khamsi ashra wa tamamil khamsi ashrata sanatan. Ya. Id qad yahsulu, karena kadang-kadang ya, kadang-kadang balik itu bisa jadi karena dia head atau mencapai umur 15 tahun. Paham mana al-alama? Paham ya? Awas. Karena nanti di fikih itu, di usul fiqh hampir mirip. Makna sabab, makna syarat, makna alamat, makna mani itu hampir mirip. Cuma dibedain malayalzamu, ya. Ada nanti di kitab Bughyatul Mustaq. Nanti kita nyampe ke sana, insyaallah. Ya. Yang pertama kita ngebahas tentang makna al-bulu. Ya. Apa sih makna bulu gitu? Ya? Ikra Enzi. Wal bulughu huwa al-wusulu ila haddi taklif. Al-wusulu ila haddi taklif. Mana bulug di sini? Yaitu batasan.